Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 1. Winda Septi Nurikawanti, 2. Nadia Rahmawati, 3. Vita Yuli Rahmawati, 4. Ahmad Nuzila Birahmatillah yang akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai pemecah permasalahan yang aktual. A. Pancasila dan permasalahan SARA. Konflik ini dapat berupa konflik vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, penguasa dengan rakyat, kaum minoritas, dan sebagainya. Sementara itu ditunjukkan misalnya konflik antar umat beragama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi pemecah konflik. Indonesia merupakan salah satu negara yang tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistis, baik ditinjau dari suku, agama, ras, dan golongan. Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa, namun pihak lain juga merupakan sumber potensial bagi berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Cara menyelesaikan masalah SARA. 1. Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas yang diperbaiki, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah keindonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada. Sebaliknya, pluralitas tidak boleh persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan yang perlu ditinjau kembali. Kalau perlu dicabut, karena tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. 2. Sumber bahan Pancasila adalah di dalam triprakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran tentang toleransi dan yang B. Pancasila dan permasalahan hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak yang melekat pada kemanusiaan, hak asasi manusia yang tidak mungkin manusia hidup layaknya manusia. Dengan demikian, eksistensi hak asasi manusia dipandang sebagai aksioma yang bersifat diberikan. Dalam arti kebenarannya dapat dirasakan secara langsung dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Masalah asasi manusia merupakan masalah yang kompleks. Ada 3 masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah asasi manusia, antara lain. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan masalah yang sedang hangat diperbicarakan. Karena 1. Topik hak asasi manusia merupakan salah satu di antara 3 masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. 2. Isu hak asasi manusia selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. 3. Masalah asasi manusia secara khusus kadang berhubungan dengan hubungan bilateral antara negara donor dan penerima bantuan. Isu hak asasi manusia sering dijadikan alasan untuk meningkatkan ekonomi dan politis. Yang kedua, hak asasi manusia syarat dengan masalah toriulur paham universalisme dan partikularisme. Paham universalisme menganggap hak asasi manusia itu ukurannya universal, diterapkan di semua penjuru dunia. Sementara paham partikularisme memandang bahwa setiap bangsa memiliki persepsi yang khas tentang hak asasi manusia sesuai dengan latar belakang historis kultural, sehingga setiap bangsa dibenarkan memiliki ukuran dan kriteria yang salah. Yang ketiga, ada 3 tataran diskusi tentang HAM, yaitu 1. Tataran filosofis yang melihat asasi manusia sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. 2. Tataran ideologis yang melihat hak asasi manusia dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan sifatnya partikular karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. 3. Tataran
kan praktik sifatnya sangat partikular karena memperhatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental. Masalah hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya Deklarasi Hak Asasi Universal Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah hak-hak warga negara. Kedua, memberikan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur ketentuan hak asasi manusia, pengaturan konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara 1950, namun mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden. Masalah hak asasi manusia juga diatur dalam ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. TAP MPR ini memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia serta piagam hak asasi manusia. Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan, dan substansi serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian piagam hak asasi manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Sifatnya insidental. Masalah hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sebelum dikeluarkannya Deklarasi Hak Asasi Universal Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, sehingga tidak secara eksplisit menyebut hak asasi manusia, namun yang disebut-sebut adalah hak-hak warga negara. Kedua, memberikan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur ketentuan hak asasi manusia, pengaturan konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara 1950, namun mendelegasikan pengaturannya dalam bentuk undang-undang yang diserahkan kepada DPR dan Presiden. Masalah hak asasi manusia juga diatur dalam ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. TAP MPR ini memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia serta piagam hak asasi manusia. Pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia terdiri dari pendahuluan, landasan, sejarah, pendekatan, dan substansi serta pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Pada bagian piagam hak asasi manusia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Pasal-pasal Piagam HAM diatur secara eksplisit antara lain hak keadilan, hak kemerdekaan, hak keamanan, hak kesejahteraan, hak diri mengembangkan, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan informasi. Cara menyelesaikan masalah HAM. Penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian kasus hak asasi manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian perkara terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. C. Pancasila dan krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi pada masa sebelumnya ternyata tidak berkelanjutan karena terjadi ketimpangan ekonomi yang besar.
baik antar golongan, daerah, dan sektor, akhirnya melahirkan krisis ekonomi. Krisis ini berawal dari perubahan kurs dolar yang begitu tinggi, kemudian menjalar ke krisis ekonomi, dan akhirnya krisis kepercayaan pada segenap sektor, tidak hanya ekonomi. Kegagalan ekonomi ini disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi dalam kelembagaan, ketidakmerataan ekonomi, dan sebagainya. Juga dipicu dengan maraknya praktek monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme oleh para penyelenggara negara. Sistem ekonomi Indonesia yang mendasarkan diri pada filsafat Pancasila serta Konstitusi UUD 1945 dan landasan operasionalnya GBHN sering disebut sistem ekonomi Pancasila. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam sistem ekonomi Pancasila antara lain mengenal etik dan moral agama, tidak semata-mata mengejar materi. Sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas landasan konstitusional UUD 1945 pasal 33 yang mengandung ajaran bahwa 1. Roda kegiatan ekonomi bangsa yang digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan kemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan adanya ketimpangan ekonomi dan seluruh sosial. 3. Seluruh pelaku ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah, selalu bersemangat nasionalistik, yaitu dalam setiap putusan-putusan ekonominya menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian nasional yang kuat dan tangguh. 4. Koperasi bekerja secara kooperatif, selalu menjiwai pelaku ekonomi masyarakat. Demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Perekonomian nasional yang amat luas terus-menerus diupayakan. Adanya keseimbangan antara perencanaan nasional dengan peningkatan desentralisasi serta otonomi daerah. Hanya melalui partisipasi daerah secara aktif, keadilan utama dapat berjalan selanjutnya menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya, cara menyelesaikan masalah krisis ekonomi. Setiap sistem ekonomi mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi permasalahan ekonomi, karena sistem ekonomi ini lahir karena adanya permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi tradisional. Cara menyelesaikannya adalah dengan mengandalkan sumber-sumber daya yang ada, karena sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua adalah ekonomi terpusat atau komando. Cara menyelesaikan masalahnya dengan mengandalkan pemerintah, karena pemerintah satu-satunya yang memiliki hak atas faktor-faktor produksi, sedangkan masyarakat hanya menerima apa yang pemerintah produksi. Yang ketiga adalah ekonomi pasar atau liberal. Menyelesaikannya dengan cara menyerahkan kepada kekuatan tawar-menawar atau mekanisme pasar. Yang terakhir adalah ekonomi campuran. Cara menyelesaikannya dengan bersama-sama, akan tetapi aset-aset vital dikuasai oleh negara demi kemakmuran bersama. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.